5 jenis orang yang gak boleh kamu jadikan teman. Sobs, pilih-pilih teman itu perlu banget, penting malah. Kenapa? Ya, karena sama teman lah kita bisa jadi baik atau bisa jadi buruk. Ingat ya, ada 2 kategori orang dalam hidup kita. Pertama, yang memberikan kebahagiaan dan tujuan. Kedua, yang malah bikin kosong jiwa dan menyedot energi. Yang kedua ini bikin capek, sob. Menurut saya sih, daripada muter-muter nyari teman sebanyak-banyaknya, mendingan kita lebih perlu memperhatikan dengan baik dengan siapa kita berteman. Apakah mereka jenis pertama yang mengangkat kita, atau justru jenis kedua yang membuat kita terpuruk? Nah, sobs, maaf saja ya, bukannya mutusin silaturahim nih. Berikut ini ada 5 jenis orang yang gak boleh dijadikan teman. Apalagi dijadikan sahabat. Bahaya. Siapa saja mereka? Pertama, jenis orang yang gak boleh dijadikan teman adalah orang yang selalu ngeluh. Coba ingat-ingat sobs, ada gak circle kamu yang seperti ini? Yang kerjaannya ngeluh terus. Soal kerjaan, pasangan, kemacetan di jalan, bahkan soal cuaca, mau hujan atau panas juga mereka keluhin. Gak tahu ya, bisa jadi buat orang seperti ini mengeluh jadi kayak kebutuhan hidup gitu. Memang gak ada salahnya punya teman yang suka curhat, tapi kalau suka mengeluh, catat sobs, ini masalah, bikin jengkel. Sobs, suka ngeluh terus-terusan adalah sikap negatif yang bisa membunuh kamu. Kamunya jadi ngerasain bad vibes, gak positive thinking, dan sebagainya. Nah, kamu harus tahu ya, sikap negatif orang lain bisa berdampak pada kesehatan kita nih. Menurut para psikolog, secara tidak sadar kita akan mulai meniru ekspresi wajah, postur tubuh, dan bahkan ada suara orang-orang yang sering kita temui. Dengan melakukan ini, kita menyerap emosi apapun yang mereka ungkapkan dan bahkan mengadopsi kondisi mental mereka. Gak banget kan? Untuk melindungi diri kita dari serangan negatif yang terus-menerus ini, sobs, kita perlu menetapkan batasan yang jelas terhadap orang yang selalu mengeluh. Ada kalanya kita perlu mendengarkan dan memberikan dukungan, namun jika mereka tidak bersedia melakukan apapun untuk mengubah situasi atau pandangan mereka, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjauhkan diri dari energi negatif tersebut. Ya, menjauh dari orang seperti ini. Aduh maaf ya, tapi jangan putus silaturahim gitu. Kedua, jenis orang yang gak boleh dijadikan teman adalah yang selalu ngedrama terus. Ini nyaris mirip sama jenis pertama orang yang selalu ngeluh, sobs, tapi agak lebih seriusan dikit gitu. Jadi orang ini hidupnya kayak selalu ada tragedi aja, dan dia ngerasa semua orang di dekatnya mesti tahu. Orang jenis ini, sobs, orang yang suka ngedrama ini, selalu membutuhkan penonton yang harus terus memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ya penontonnya siapa lagi kalau bukan yang ada di sekitar kita inilah. Dan capeknya kita juga jadi kayak harus menghibur mereka berulang kali. Sebenarnya gimana sih orang yang drama itu, sobs? Yang mudahnya sih ya, lebay lah gitu. Berlebihan banget dalam menghadapi setiap sesi kehidupan. Dan kamu sendiri yang bisa menentukan segimana dramanya orang yang ada di dekat kamu itu. Cara berhentinya dari dia gimana? Gampang. Kalau kamu lagi nonton, terus tayangannya nggak rame, ada 2 yang bisa kamu lakukan. Matikan channelnya atau kamu pergi dari situ. Bereskan. Dan jangan biarkan siapapun, sobs, termasuk diri kamu sendiri, membuat kamu merasa tidak enak karena meninggalkan drama. Hidup ini, sobs, terlalu singkat untuk terus-menerus sekadar nyimak sinetron orang lain. Ketiga, jenis orang yang gak boleh dijadikan teman adalah yang tidak menghormati prinsip hidup kamu. Teman sih teman, tapi kalau gak ada hormat-hormatnya sama prinsip-prinsip hidup kita, ya wis, mendingan lo gua end. Seriusan, sobs, orang kan hidup pasti gak selalu sama prinsip-prinsipnya. Apalagi kalau udah nyangkut agama, dia gak menghormati, dah mending tinggalin. Yang terpenting dalam persahabatan yang baik itu adalah rasa hormat terhadap nilai-nilai dan prinsip masing-masing. Contohnya gimana sih orang yang menghormati prinsip atau nilai hidup kita ini? Yang sering aja ya dari sekitar kita, misalnya ada orang yang nyinggung-nyinggung terus kenapa temannya belum nikah, padahal udah cukup umur, malah sering banget ngeledekin, gak laku. Ini mah bawaannya bukan canda lagi, sobs. Jodoh kan cuma Allah yang tahu, bukan kita juga yang nentuin. Jika yang kamu cari dan sebuah persahabatan dan isinya santai-santai doang, ya gak apa-apa juga sih berteman sama jenis orang seperti ini. Namun jika kamu mencari persahabatan yang asyik dan bermakna, kamu perlu nyari orang lain. Keempat, jenis orang yang gak boleh dijadikan teman adalah yang gak pernah mau kalah sama kamu. Kita pasti nemulah orang yang bawaannya saingan mulu, kayak yang butuh pembuktian diri. Padahal ini ya, sobs, apapun itu, persaingan dalam sebuah persahabatan bukanlah masalah besar. Misalnya aja nih, kamu kaya, sahabatmu miskin, dan atau sebaliknya gak akan ngaruh. Kalian pasti saling bantu sama lain dalam cara yang berbeda. Tapi kalau kamu punya teman yang selalu harus mengalahkanmu dalam segala hal, maka hal itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang asik lagi. Catat ini, sobs, tidak ada seorang pun yang bisa lebih baik daripada orang lain dalam segala hal. Kita selalu bisa belajar sesuatu dari orang lain tanpa memandang usia, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan,
atau pengalaman hidup mereka. Filsuf besar Konfusius pernah berkata, 3 orang berjalan bersama, pasti ada guruku di antara mereka. Wow, asik banget ya. Seorang teman Sobs adalah seseorang yang bisa menjadi pemandu buat kita, bukan seseorang yang diam-diam atau terang-terangan mencolok kita di pinggir lapangan. Apaan sih, berat banget ya bahasanya. Kelima, jenis orang yang gak boleh dijadikan teman adalah orang yang gak pernah dewasa. Sobs, perjalanan hidup manusia itu biasanya gini. Di usia 20-an hingga awal 30-an, kita menjadi dewasa karena tanggung jawab. Misalnya mesti bayar kos-kosan atau kontrakan rumah atau ngasuh anak. Namun jangan salah Sobs, ada pula orang yang tampaknya ketinggalan dalam proses pendewasaan ini. Coba lihat, ada nggak orang di sekeliling kamu yang masih ngamuk kalau ada hal yang nggak berkenan di hatinya? Atau karena nggak dapat apa yang mereka inginkan? Nah, ini jelas orang yang belum dewasa itu. Sobs, jika kamu memiliki teman seperti ini pada satu titik, kamu perlu mencermati persahabatan kamu dengan dia dan memutuskan apakah persahabatan kalian itu punya masa depan ataukah enggak. Untuk jenis orang seperti ini, Sobs, kamu nggak perlu sepenuhnya menghilangkan dia dari hidup kamu kok. Tapi penting untuk dipahami bahwa keseimbangan itu dalam pertemanan kamu dengan dia udah berubah. Nggak sahabatan lagi lah gitu. Jadi, bukan pertemanan yang akan membuatmu benar-benar bahagia dengan dia. Sekadarnya aja berhubungan, sewajarnya saja. Gitu ya.